testik narasi untuk memberikan apresiasi kepada Jenderal Besar Sudirman di Sobo, Merits Hendra, Teguh, dan Mas Joko Wasis akan mencoba berkolaborasi untuk memberi nilai kepada apa yang akan kita lakukan. Silakan Pak Merits. Lurah Pakis serta istrinya yang masih duduk terpaku diam mendengarkan di hadapan Pak Dirman dengan terbata-bata mulai berbalas kata dalam bahasa Jawa. Dalam dalah konco estri tuwin kawula Pakis sedaya munjuk atur sewu sembah nuwun. Dene panjenengan dalah para penderek sampun kersa jumeneng wonten ing dusun Pakis kanthi lenggah ing gubuk sapa ingkang kelakung boten memper kagem nandalem. Namung sedaya menika boten sanes jalaran inggih namung arupi mekaten menika ingkang saged dalam aturaken kangge nderek mamayu tindak nandalem ingkang tansah kedah sisingitan anjajah dusun Milangkori. Lir upaminipun ngantos kroyo-royo tindak kanthi asuku jojo ateken janggut loro lopo toh pati ngrungkebi rahayuning kamardikan. Pramila mugi dalem kaparengna nyadong deduka tumrap sadaya kekirangan tuwin kalepatan ratus dalem dalah kanca estri tuwin rakyat kawula sadaya. Pengaten ugi mugi keparingana samudra pangaksami tumrap kala duking wicara saha tindak tanduk dalem ingkang kirang maranani wonten ing ngarsa nandalem. Amargi bebasanipun kawula dusun ingkang wuta tata tuna duga prayoga. Sesampunipun kanthi nuwun sewu dalem kaparengna ngaturaken kersa maringi lara dandahan sarapan nandalem ingkang badhe dalem telasaken katedha kembul kalian semah dalem. Salajengipun mugi dalem kalian kanca estri mangke kaparingana kalilan caos sujud sembah sungkem ing rosing ampeyat nandalem. Sumaten ugi mangke sesampun wancinipun nandalem tindak jengkar dalem tuwin kanca estri kalian para kawula Pakis sedaya namung saged nderekaken kanthi puji rahayu wilujeng ngantos rawuh ing dalem. Panyuwun dalem mugi sembah bekti dalem kekalih kahaturna Ibu Sudirman. Ing wasana dalem sagotrah dalah rakyat sedaya kaparingana timbul berkah pangestu mugi sapengker tindak nandalem sageta tetep teguh biyantu perjuangan saklajengipun. Mendengarkan permohonan yang disampaikan Lurah Pakis yang bekas guru itu dari awal sampai akhir yang diucapkan dalam bahasa Jawa krama Inggil, Pak Dirman tidak segera menjawab sepatah kata pun, tetapi hanya termangu dengan wajah menunduk. Barulah sejenak kemudian beliau berucap dalam bahasa Jawa yang bunyi kalimatnya seperti yang sering diucapkan oleh Lurah Pakis terutama kepada anak-anaknya, antara lain sebagai berikut. Minangkani pamundhutipun Kang Lurah sekalian ingkang saged kula mangertosi jarwanipun. Pramila sanadyan ta kanthi raos bedekelan trenyuhing manah kula kepingin lan kaparengna saged ngijabahi kanthi nyaosaken ingkang kapundhut dalah panuwun. Mugi-mugi sadyanipun sageta sami dados rabuk pinangka srana langgenging memitran. Saha pasedherekan kula kalian Kang Lurah dalah Yu Lurah. Sadereng lan sesampunipun mugi Kang Lurah sekalian sampun kirang pangaksami
jalaran menika ateges kula tinggal pokok dalam kanisan. Langkung malih saentasipun yuswa kang lurah langkung kathah katimbang kula. Saat itu hari Kamis Legi tanggal 7 Juli 1949 pagi. Di hadapan sepasang suami istri penduduk desa di dalam gubuk rakyat yang teramat sederhana pada lereng pegunungan yang tandus, luluhlah hati baja seorang senopati agung dari bumi Nusantara. Bukan oleh tajam dan panasnya api mesiu dan peluru senjata, tetapi rupanya karena tersentuhnya hati dan kalbu dibelenggu rasa haru. Pak Dirman yang selama ini dikenal seorang yang berhati kokoh, kuat bagaikan baja, saat itu sejenak menjelma lunak seperti sutera dan jebolah benteng baja bendungan hati. Kapten Suparjo, Letnan Kolonel Suwadi dan Kapten Cokro Pranolo yang sejak pagi terlibat dalam kesibukan guna mengatur persiapan jalannya pemberangkatan perjalanan, masuk kembali ke dalam ruang duduk Pak Dirman dan melaporkan bahwa segala persiapan telah selesai. Waktu pemberangkatan telah tiba. Kursi tandu untuk Pak Dirman dan penduduk yang akan memikulnya telah siap. Barang-barang bawaan dan berbekalan telah mulai dipikul tenaga desa dan berangkat mendahului melalui jalan desa yang kemarin telah diperbaiki secara gotong royong menuju desa Penggung. Pak Dirman sejenak mengamati rumah yang akan ditinggalkannya. Dan sesudah memberi salam dengan lambaian tangan kepada semua yang hadir, di halaman rumah Pak Karso Semito, kemudian beliau naik ke dalam tandu. Sementara itu Heru, Utoyo, dan Bambang terlihat masih saling memberikan tinggalan sesuatu kepada beberapa orang penduduk desa Pakis. Pak Tokromo, Sikat, Banteng, Samin, Gutem, dan lain-lain sama-sama mendapat tinggalan barang dan uang sebagai kenangan. Selama lebih dari 3 bulan rupanya telah terjalin hubungan yang akrab di antara mereka. Sedangkan Hanum, Faini sudah mendahului berangkat 3 hari yang lalu ke Jogja dengan membawa juga surat Pak Dirman kepada Letnan Kolonel Soeharto dan sebuah lagi untuk Bu Dirman. Saya sendiri segera pamit kepada ibuku yang berdiri bergerombol dengan Pak Karso dan Mbok Karso serta kawan wanita-wanita lain di ujung serambi rumah Pak Karso. Bu, nyuwun pamit, kalian nyuwun pangestu. Iya, Ngger. Nyangoni selamat, sing hati-hati ya. Penduduk mulai meneriakkan selamat jalan. Merdeka! 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 Kursi tandu mulai diangkat dan dipikul oleh 4 orang pamong desa Pakis. Mereka ialah Lurah Pakis Kami Tuo Katosan, Kami Tuo Tempel, dan Kami Tuo Mendur. Akhirnya, setelah sekali lagi mengucapkan selamat jalan kepada Pak Dirman dan anggota rombongan, Lurah Pakis beserta pamong desa dan penduduknya segera bubar sesudah tandu Pak Dirman membelok di tikungan jalan dan hilang dari pandangan. Mereka pulang menuju ke rumahnya masing-masing dengan pikiran dan perasaan yang berisi aneka ragam kenangan yang selama ini di desanya mendapat kehormatan membantu Pak Dirman dan rombongan. Demikianlah
kutipan peristiwa detik-detik perpisahan antara seorang panglima besar dengan rakyat yang mencintai dan mengaguminya. Uraian di atas dikutip dari buku Pak Dirman Menuju Sobo yang ditulis oleh almarhum Roso Suwarno, pemuda desa Pakis yang kemudian memperoleh penghormatan menjadi salah seorang anggota pengawal Pak Dirman. Terima kasih Mas Teguh Mahesa, Pak Merit Sendra, Pak Joko Wasis dan kawan-kawan. Ini sebuah upaya untuk kita jadikan sebuah souvenir bagi Indonesia di ibu kota yang baru nanti. Dari Watulumbung, semoga semesta merestui. Mas Gembong Suwarno, ini adalah upaya yang semoga pertengahan Januari nanti kita ke Pakis, kita ke Sobo, kita ke Museum Pak Dirman untuk memperoleh sesuatu bagi kepentingan. Azan maghrib menggema. Azan maghrib menggema di Watulumbung, menandai semoga ini barokah untuk kita semua. Amin.